Halo, kembali lagi sama aku Suci. Kali ini aku akan membahas tentang apa itu mindset bagi seorang entrepreneur. Sebelumnya kita tahu apa itu entrepreneur. Apa kalian tahu? Entrepreneur adalah seorang pengusaha atau seorang usahawan yang berani membuka usaha dengan keberanian dan penuh tanggung jawab. Nah, seorang entrepreneur tentu harus memiliki mindset. Bagi seorang entrepreneur, mindset adalah hal yang utama. Pola pikir bagi seorang entrepreneur itu berani mengambil resiko, dan seorang entrepreneur itu berarti berpikir bahwa usaha aku harus berhasil, maka usahanya akan berhasil. Karena bagi seorang entrepreneur, apa yang kita pikirkan adalah apa yang akan terjadi. Nah, bagi seorang entrepreneur, perubahan mindset itu penting. Perubahan mindset memberitahu kita bahwa bagaimana kehidupan ini harus dimainkan, dan akhirnya menentukan kita akan berhasil atau kita gagal. Misalnya, tadi sudah saya jelaskan bahwa jika usahanya akan berhasil, maka saya harus bekerja keras. Bukan jika saya tidak memiliki apa-apa, maka usaha ini tidak akan berhasil. Dan itulah pentingnya perubahan pola mindset. Nah, di saat ini jenis mindset itu ada dibagi dua, yaitu perubahan mindset afirmatif dan perubahan mindset deformatif. Kita masuk bagi seorang entrepreneur, reformatif adalah perubahan yang sangat penting, yaitu perubahan ke arah yang baik. Apa sih tanda-tanda terjadinya pola pikir mindset? Perubahan pola pikir mindset. Yang pertama, seorang entrepreneur mulai memahami suatu hal yang selama ini kita ketahui dengan pengertian yang berbeda. Jika selama ini kamu berpikir bahwa kita bangun pagi supaya kita sehat, supaya kita bisa tidur lebih lama. Namun bagi seorang entrepreneur, bangun pagi merupakan awal yang baru untuknya. Lalu kita menyadari apa yang kita benci selama ini ternyata itu adalah yang benar. Contohnya, jika kita lebih tepat waktu, jika selama ini kita ngaret-ngaret aja lah, kayak kita udah menormalisasikannya itu di Indonesia. Namun bagi seorang entrepreneur, waktu adalah uang. Jadi kita menyadar bahwa kita tepat waktu itu adalah hal yang membuat kita berubah mindset kita menjadi lebih baik. Lalu apa yang kita yakini benar ternyata keliru. Itu sama saja seperti yang tadi. Dan melihat diri ini bekerja menjadi lebih baik, kayak kita sadar kalau kita melihat diri ini harus bekerja menjadi lebih baik. Lalu apa sih manfaat perubahan dari reformatif? Nah, manfaat perubahan reformatif ini banyak. Yang pertama, membuat kita menjadi lebih produktif. Kita lebih produktif. Yang pertama dari kita bisa produktif waktu, produktif manajemen keuangan, dan produktif ke hal-hal baik lainnya. Lalu tentunya perubahan baik itu membuat kita menjadi lebih baik atau lebih kreatif. Seorang entrepreneur akan terus membuat ide-ide atau hal-hal menarik supaya usahanya berhasil dan membuat kita lebih percaya diri. Bagi orang yang sudah merubah mindsetnya menjadi lebih baik, tentunya dia akan menjadi lebih percaya diri. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dia berubah jadi lebih baik, maka orang-orang sekitar akan datang kepadanya. Jika dia sudah memberikan dampak efek yang baik, maka dia akan lebih percaya diri bahwa apa yang saya lakukan, saya berubah menjadi lebih baik, itu menjadi lebih benar. Lalu mampu menyelesaikan masalah atau self-solving. Seorang entrepreneur tentu mampu menyelesaikan masalahnya. Ketika dia berani membuka usaha yang baru, maka dia akan berani untuk bertanggung jawab. Dia berani jika gagal, aku pasti akan bisa menyelesaikan masalah kegagalan ini dan aku akan sukses. Nah, manfaat-manfaat perubahan afirmatif tadi dan lebih produktif, meningkatkan kreativitas, percaya diri, dan mampu menyelesaikan masalah. Dan masih banyak lagi manfaat perubahan reformatif. Lalu, mindset seorang entrepreneur itu apa sih? Yang pertama, tentunya pasti memiliki visi dan misi. Karena sebagai orang pengusaha atau entrepreneur yang berani mengambil tanggung jawab, tentunya sudah menyusun plan demi plan untuk menjalankan usahanya. Yang pertama, visi. Visi itu merupakan tujuan awalnya. Usaha ini akan menjadi seperti apa? Contohnya kayak
kita ingin membuka usaha namanya toko perhiasan. Nah, visinya apa? Saya akan menjadikan toko perhiasan ini menjadi toko perhiasan yang terbaik di daerah saya. Nah, misinya apa? Saya harus mempromosikan ini, isi perhiasan itu harus lebih baik. Lalu berani mengambil resiko. Sudah dijelaskan tadi bahwa entrepreneur adalah seorang pengusaha yang berani mengambil resikonya dalam menjalankan usaha. Jika mengambil resiko, jika ini gagal, saya harus punya solusi untuk menangkan ini. Jika saya jatuh lagi, saya harus bangun. Jika saya jatuh, saya harus bangun. Maka seorang entrepreneur harus memiliki mindset berani untuk mengambil resiko. Selanjutnya, ada selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang entrepreneur selalu akan berubah dan menjadi lebih baik untuk menjalani usahanya. Karena seorang entrepreneur tidak akan mau namanya gagal. Dia berani untuk gagal, namun tidak mau untuk gagal. Karena dia sudah berpikir, aku sudah menjadi lebih baik, maka hasilku juga akan harus lebih baik dari yang saya usahakan. Karena entrepreneur berpikir bahwa apa yang saya tabur itu akan saya tuai. Lalu selanjutnya adalah mampu mengoptimalkan usaha dan tentunya mampu bekerjasama dalam tim. Nah, dari seorang entrepreneur, dia memang berani mengambil resiko dan tanggung jawabnya sendiri. Namun, namanya usaha juga harus membutuhkan orang lain. Seorang entrepreneur harus bekerja baik dalam lingkungan hidup yang ramai, seperti dalam organisasi ataupun usaha sendiri. Maksudnya tentunya entrepreneur membutuhkan tenaga kerja, butuh namanya SDM untuk membantu kelancaran sumber daya manusianya, tenaganya. Karena jika kita sudah sukses, tentunya kita membutuhkan orang lain. Kita akan enakan seorang entrepreneur, kita hanya menjadi bos, lalu kita memiliki usaha tenaga lainnya. Lalu mengubah pola pikir, mindset. Apakah pola pikir itu bisa diubah? Tentunya bisa, karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah pembelajaran atau learning, maka pola pikir juga bisa diubah atau unlearning. Jadi bisa juga dibentuk ulang atau bisa disebut dengan relearning. Tentu saja bagi pikiran yang mudah yang sulit diubah. Anda yang cepat dan Anda memerlukan ada yang butuh waktu cepat dan ada butuh waktu yang lama. Nah, butuh waktu yang lama itu biasanya kepada reformatif, perubahan yang baik, apalagi pada dasar awalnya kita memiliki pola mindset yang buruk. Kalau kita berubah menjadi baik, itu tentunya membutuhkan pola mindset, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kita hidup di dunia ini bukan untuk menentukan siapa pecundang dan siapa yang pemenang. Namun, perubahan pola mindset membuat kita menjadi hidup lebih baik. Untuk itu, mari kita ubah pola mindset kita menjadi lebih baik. Dadah!